Nah, selama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat dokter Andesnya itu. Kalau Bapak melihatnya Pak Jokowi kasihan ya dipermainkan seperti ini oleh Saya kasihan, Pak. mungkin orang-orang sekitarnya ya. Mereka diundang, Pak, dari Pacitan, dari Ponorogo, dari mana itu berbis-bis datang untuk menyambut mereka sehingga punya kesan Jokowi itu sangat dicintai rakyat. Gibran kok tahu-tahu jadi wali kota. Kalau Gibran itu mungkin nyalon RT aja nggak mungkin jadi karena Pemda, kerja di Pemda itu nggak pernah Jokowi itu berbicara mengenai UGM apa yang lainnya. Saya udah ingatkan bahwa itu salah, Pak, karena itu sedang dalam sengketa. Keluarin dana APBD itu walaupun tidak besar, tapi itu nyalahi aturan. Jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya tidak ada. Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Peneliti pendidikan. Iya. Nah, Pak Supradi ini pernah menjadi sekda di Kota Solo ya, Pak? Iya, betul. Di zaman pemerintahan siapa itu, Pak? Pemerintahannya Jokowi. Oke, selama berapa tahun, Pak? Nah, selama 3 tahun lah, kurang sebulan, kurang 2 bulan sekitar. Iya, sekitar gitu ya. Berarti banyak Pak ya di seorang sekda itu kan sangat diandalkan ya oleh wali kotanya untuk segala keperluan pemerintahannya. Ya, kalau diandalkan bisa juga, tapi memang dapurnya pemerintahan di Pemda atau di kan ya di sekretaris daerahnya. Ya, sering nggak sih Pak Jokowi dulu meminta pertimbangan atau meminta nasihat? Kan Bapak lebih senior. Ya, sering banyak pertimbangan, apalagi kan beliau kan baru waktu itu dari pengusaha mebel jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada waktu itu. Oke. Nah, waktu itu terus diminta sama Pak Miono, Pak D-nya itu, begitu sudah pilihan dia jadi, tapi belum pelantikan. Saya dan Pak Miono sama saya dan Jokowi sama Pak Miono diundang ke hotel Asia namanya Di Solo. Di Solo. Nah, di sana ditemukan saya, Jokowi, Pak Miono, istrinya Pak Miono waktu itu. Nah, Pak Miono itu pengusaha mebel yang paling besar waktu itu di Solo. Dia udah ekspor waktu itu. Nah, habis selesai ketemu itu cuma pesan yang disampaikan oleh Pak Miono itu cuma satu. Jok, kamu itu orang pedagang bukan birokrasi. Sehingga kamu di dalam menjalankan birokrasinya udah masih nggak tahu lah. Sehingga kamu pegangannya sama apa namanya? Ikat pinggangnya Pak Pradeja lah, Indonesia. Tapi kalau Jawanya kan pegangan sabuke Pak Jokowi, Pak Pradeja. Karena dia yang orang pemerintahan. Udah nggak usah macam-macam. Nah, instruksi begitu dari Pak D-nya itu. Nah, jadi waktu zaman pemerintahan dia banyak sering kayak gini, bagaimana kayak gini ya, karena dia waktu itu ya belum punya pengalaman di dunia birokrasi. Contoh misalnya memutasi PNS gitu mungkin ya? Kayak mutasi PNS. Ya termasuk mungkin udah pernah saya sampaikan juga. Anggaran. Karena ketua tim anggaran kan Pemda di Sekda toh. Betul. Jadi, wali kota itu cuma di dalam kebijakan politisnya saja. Iya, sehingga jangan sampai terkena blunder lah ya, jangan sampai blunder dan akhirnya kena kasus gitu kan. Iya, memang begitu. Jadi termasuk pemberian bantuan untuk sosial, bansos itu dia waktu itu memang dia sering ngomonginnya kayak gini, gimana Pak. Sering. Jadi saya sering bertukar pikiran lah. Kalau konsultasi mungkin tidak benar juga ya, karena dia wali kota, saya sekdanya, sekedar ngomong-ngomong kayak gini, baiknya gimana Pak? Dalam ini hierarkinya sebenarnya di bawah ya, tapi diminta pikirannya kan boleh konsultasinya. Nah, lalu Pak, dan juga anda bisa di sekda itu di bawah wali kota sebetulnya enggak juga, karena wali kota bupati itu adalah pemimpin yang dari politik. Yang anak buah birokrasi itu adalah induknya kan sekda. Sekda, oke. Nah, lalu Pak, setelah Pak Jokowi pindah dan mencalonkan diri ke Jakarta, pernah nggak, mungkin kan sering juga pulang ke Solo beliau kan, pernah nggak ketemu lagi sejak 2012 itu, atau lost contact sama sekali? Nah, itu yang saya sayangkan ya, karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik, dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Ya. Nah, sayangnya setelah dia jadi gubernur, pernah ketemu sekali, terus jadi presiden, sama sekali tidak ketemu. Nah, itu yang saya tidak sesuai dengan dia itu, karena dia tuh kalau sudah kenal RT, kenal Pak RW, kenal Pak Lurah, itu yang di bawah yang pernah dikenal itu lupa dia, jadi seolah-olah bisa sendiri. Nah, itu yang saya sayangkan kadang-kadang
Orang itu kan tidak bisa begitu, karena orang itu bisa jadi orang itu bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, itu kan karena orang lain. Itu yang kadang-kadang saya ikut menyayangkan tuh, kenapa dia harus lupa dengan kulitnya gitu, kenapa lupa dengan teman lama, lupa dengan kawan-kawan yang di Solo dulu. Oke, selamat datang kembali di channel ini teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Aranet TV. Teman-teman, di sini kita lihat tadi cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini kita lanjutkan. Namun sebelumnya dulu kita lihat apa yang menjadi komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman disampaikan, siapa Joko Dok dibelain beratnya dijagain termul-termulnya. Kemudian di sini proses dan adili Jokowi dan menteri-menteri yang terlibat dalam kejahatan dan ketidakjujuran baru adem ayem dan makmur. Kemudian teman-teman di sini jangan keras-keras Pak, takutnya otak termul yang somplak makin hancur. Jangan biarkan termul sadar diri, sadar jadi penjilat. Kemudian di sini teman-teman, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Jadi sangat memalukan dunia, negara sebesar Indonesia menyelesaikan kasus ijazah saja tidak bisa ya. Nah, kemudian di sini disampaikan, pantesan negara tambah amburadul selama 10 tahun dia jadi presiden ya. Jadi sehebat apapun kalau aturan dilanggar lambat laun akan tumbang juga ya. Nah, kita lanjutkan di sini teman-teman. Nah, ini seharusnya seluruh mahasiswa, sebab berapa tahun waktu, berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu ilmu dan keahlian yang dibuktikan dengan ijazah. Ya, syuk kita suarakan supaya ijazah aslinya keluarkan, kalau tidak punya katakan tidak punya. Nah, kepolisian harus berani melepas Jokowi. Sudah tinggalkan saja agar kepolisian memang netral, bebas dari hal-hal yang namanya hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Nah, kemudian dilanjutkan di sini teman-teman. Pak Presiden cuma 1 kali bertindak, selesai ini persoalan bangsa. Nah, artinya teman-teman di sini netizen memberikan suatu tanggapan di sini ataupun komentar. Jika seandainya yang bertindak di sini ataupun yang mengambil keputusan Bapak Presiden Prabowo, maka cuma 1 kali bertindak, maka kasus ini ataupun persoalan bangsa ini maka akan cepat untuk diselesaikan ya. Kemudian di sini memang betul palsu, punya uang hukum, parcok dikuasai. Mudah-mudahan Allah murka. Nah, kemudian di sini kerja wali kota Solo dulu dan banyak surat-surat lainnya yang tanda tangan. Pasti banyak wali kota dan di situ ditulis nama lengkap dan gelar kesarjanaannya secara jelas. Jadi tidak sulit seharusnya bila benar waktu itu gelarnya DRS dan bukan IR. Jelas ijazah Jokowi bermasalah alias palsu, maka harus dikenakan sanksi yang berlaku. Nah, di sini teman-teman, netizen di sini menemukan 2 perbedaan tentang apa itu dari namanya si Jokowi yang gelarnya DRS dengan IR. Nah, katanya di sini ketika berbeda di kedua ini yang namanya DRS dengan IR, maka jelas ijazah Jokowi bermasalah alias palsu katanya, karena maka harus dikenakan sanksi buat yang berlaku ini. Nah, kemudian teman-teman di sini sebagian aparat negeri ini terjadi krisis kejujuran ya. Nah, lagi-lagi itu bosan kalau udah jelas segera adili, gak pakai lama. Apa emang negara kita itu pejabatnya semua udah kong-kalingkong ya, atau udah gak ada lagi yang pandai selain Jokowi, atau hukumnya hanya untuk orang-orang yang tak punya duit saja. Kemudian mau ngaku udah terlambat, kepalang basah, ngaku remuk, dan ngaku anjur ragat sendiri yang harus bergerak. Nah, dilanjutkan lagi di sini teman-teman. Buat para penegak hukum di negeri ini, di mana keadilan kalian? Maka gaji dari rakyat, bukan dari termul pribadi. Sadarlah, ingat ya. Berhentilah hianat, segera bertobat sebelum sekarat hidup ini hanya sekejap, tidak lama lagi pindah ke kempong akhirat ya. Kemudian teman-teman dilanjutkan di sini, Indonesia ingin dihancurkan oleh suatu organisasi, kemungkinan PKI melalui oligarki agar dapat tercapai, maka dengan segala macam cara mencari seorang untuk dapat dijadikan pemimpin negara. Akhirnya kemungkinan orang yang cocok untuk dijadikan pemimpin adalah Jokowi saat itu.
Nah, Jokowi kurasa tak mungkin tunjukkan ijazah asli. Memang tak punya, dia mengulur waktu untuk mencari celah. Kemudian teman-teman, diperlukan kelegowoan karena kebohongan akan ditutup dengan kebohongan dan terus-menerus dari sebiji sawi. Kebohongan akhirnya jadi sebesar Indonesia tidak menutup kemungkinan mendunia. Kemudian teman-teman di sini, siapa Mulyono diazab sama yang maha kuasa baru ternaknya baru sadar. Jadi teman-teman dari dulu rak tidak percaya Nima polisi pasal jadi lahan penegak hukum termasuk jaksa sama saja. Nah, kemudian di sini teman-teman, negara sebesar NKRI, hukum dibuat berdaya gak berdaya. Hukum dibuat melempar saat hadapi selembar kertas ijazah dan lebih 5 tahun hingga kini belum ada juga yang namanya keputusan. Jadi semoga Allah turunkan azab yang pedih buat orang-orang yang sombong dan penipu itu beserta para ternak-ternak rakusnya itu dunia akhirat sampai 7 turunnya karena udah merusak bangsa dan memecah belah rakyat bangsa selama ini. Nah, dilanjutkan di sini teman-teman, di alam kehidupan ini pasti ada konflik. Kenapa siang dan malam tidak berkonflik? Yang ada hanya di alam manusia dan hewan, pohon-pohon tenang saja. Gelar pakai mainan, maklum merasa menjabat kekuasaan, ya. Kemudian daya rusaknya luar biasa untuk negara ini, mengerikan dampaknya bermain politik pecah belah. Nah, hukum Indonesia dimiliki oleh JKW, Termul, polisi dan lembaga hukum lain. Polisi hanya cari muka, ngajar pencuri sepeda HP, pencuri di Indomart di pasar, ya. Kemudian dilanjutkan di sini teman-teman, semoga termul-termul cepat untuk bertobat, ya. Tobat artinya berdamai Allah dengan sesama dan dengan lingkungan. Janganlah termul seperti Andi Aswar, berbuat dosa dengan bersaksi dusta. Dosa artinya menjauhkan diri dengan Tuhan, ya. Katakanlah berdamai dengan Tuhan, jangan sesama dengan manusia dan alam lingkungan sekitar kita. Nah, kalau uang banyak, semua bisa diatur. Uang sangat dibutuhkan, semua orang dosa itu di belakang. Bahagia dulu, dunia akan mengetahui bahwa orang nomor 1 gampang semua. Nah, kemudian teman-teman dilanjutkan di sini. Nasi sudah menjadi bubur. Kesalahan terbesar ada di partai pengusungnya untuk pertama kalinya. Nah, sekarang berani nggak partai tersebut untuk mengakui kesalahannya dan menyeret kadernya tersebut ke ranah hukum? Nah, susah ini, aib negara pasti banyak yang terlibat, makanya bagaimanapun caranya harus ditutup-tutupi rapat-rapat. Nah, Mas Gorong-Gorong itu cari ide bagaimana duit negara ini bisa dengan aman dia cari, dan ide itu dia dapat ke Kapolri, ya, Kejaksaan dan KPK. Mereka harus disarami duit hasil maling biar aman. Nah, oke teman-teman, demikian saja dulu cuplikan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa berikan tanggapan dan komentar Anda di kolom komentar di bawah, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran. Dan NKRI harga mati, semoga Indonesia selalu akan menjadi lebih maju ke depan.